Yaitu kesimpulannya adalah kalau kita baca Quran, nanti ketika bertemu nun mati ataupun tanwin, berjumpa dengan huruf yang tenggorokan tadi, maka harus dibaca jelas. Dan kalau bertemu selain daripada huruf tenggorokan tadi, yang tadi tenggorokan tadi hamzah, ha, ain, ha, kha, gha, maka harus dengung, harus persiapan. Ya, harus persiapan. Kemudian huruf lam dan ro itu cuman masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di video channel Tahsin Yub. Salawat serta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan membahas rumus tajwid mudah yang berkaitan dengan nun mati, nun sukun dan juga tanwin. Baik, rumus ini insya Allah lebih mudah kepada pemula ya, kepada orang tua ataupun anak-anak yang belum hafal hukum-hukum tajwid ya. Hukum tajwid misalkan idgham, ikhfa, idhar, iqlab dan seterusnya yang berkaitan tentang nun mati dan tanwin. Dan ini sudah kita coba kepada santri kita ataupun juga salah satu orang tua ya, berbagai daripada orang tua. Baik, kita langsung saja kepada rumus tajwid mudah. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, yang baru nonton video ini, saya minta tolong kepada teman-teman untuk subscribe channelnya dan share videonya kepada teman-teman yang lainnya agar videonya lebih bermanfaat dan bisa kita semua mendapatkan pahalanya juga. Baik, kita langsung kepada rumus tajwid mudah. Teman-teman bisa perhatikan di sini hukum nun mati dan tanwin. Baik, bagi yang pemula sudah tahu ya nun mati yang mana. Nah, ini nun mati ya. Ini nun mati. Yang tanwin itu ini an in un. Nah, itu tanwin. An in un itu tanwin. Baik, kita langsung masuk ke rumus yang pertama. Baik, rumus pertama, jika bertemu huruf yaitu yang tadi nun mati ataupun tanwin, an in un, bertemu huruf ini hamzah, ha, ain, ha, kha, gha. Nah, ini huruf yaitu huruf halki ya. Kalau bertemu ini maka dibaca jelas tanpa dengung ya, tanpa dengung. Baik, ini contohnya nih, contohnya. Nun mati, ini nun mati tadi ya, nun mati ataupun tanwin. Bertemu ini di depannya ada hamzah. Hamzah itu ada gak termasuk di huruf yang di dalam sini? Termasuk. Nah, maka dibaca apa tadi? Jelas. Man amana. Ya, maksud jelas itu adalah tidak dibaca dengung. Kalau dengung itu seperti ini. Man amana. Man amana. Nah, itu salah. Nah, maka bacanya harus jelas. Harus jelas, tidak ada terhenti. Man amana, tidak ada ditahan gitu maksud saya. Kemudian contoh yang kedua, an'amta, an'amta. Nah, ini nun mati ya, kelihatan ya, nun mati bertemu ain. Nah, ain apakah termasuk daripada huruf ini yang di dalam sini ada? Nah, ini ain, maka dibacanya jelas. An'amta, an'amta. Baik, kemudian contoh berikutnya, nuhan ila, nuhan ila. Nah, ini huruf ha, kelihatan ya, berharokat fathah tain ya, tanwin tadi. An, han, han. Di depannya ada huruf hamzah. Apakah huruf hamzah ini termasuk daripada yang ini tadi, kolom tadi? Ada ya. Nah, ini hamzah. Maka dibaca jelas. Nuhan ila. Kemudian juga nih, min adabi, min adabi. Nah, nun mati
bertemu ain. Nah, adakah di sini ain? Ada. Maka dibaca jelas. Nah, ini rumus pertama. Nah, kalau rumus ini kita hafal, insya Allah yang lain mudah. Nah, kalaupun yang pemula cukup ini dulu ya, nggak perlu dulu kita pahami apa hukum yang lainnya dan seterusnya, itu nanti agak pusing. Ini dulu pemanasan lah istilahnya. Baik, sedikit daripada catatan ya, catatan huruf ini adalah huruf tenggorokan. Ya, ini dihafalkan ataupun tidak ini nggak masalah ya. Yang huruf tadi hamzah, ha, ain, ha, kha, gha itu adalah huruf tenggorokan, huruf halki, yaitu izhar ya, yaitu izhar, huruf halki, yaitu halki itu tenggorokan itu terbagi menjadi 3. Saya sudah bahas di video sebelumnya, namun ini sedikit cuplikan saja, sedikit saya bahas saja supaya tidak bingung nanti. Nah, tenggorokan itu ada terbagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama pangkal, kemudian tengah, kemudian ujung. Nah, bagian pangkal ini hurufnya, ini saya sudah susun, hamzah ha. Hamzah ha ini pangkal. A ha dirasakan saja. A ha. Sini a ha pangkal. Kemudian tengah berikutnya ain dan ha. A ha. A ha. A ha. Kemudian ujung yang mendekati lidah di atas ya, di atas kho gho. Kho gho. Seperti itu ya. Ini cukup dipahami saja. Baik, ini rumus pertama ya. Kalau nun mati ataupun tanwin an in un berjumpa dengan huruf ini, maka dibacanya jelas. Paham ya sampai di sini? Baik, kita masuk kepada rumus kedua. Nah, ini rumus kedua. Rumus kedua. Jika bertemu selain huruf halki, yaitu yang tadi nun sukun ataupun tanwin an in un bertemu selain daripada huruf halki, huruf tenggorokan tadi, yaitu yang ini hamzah, ha, ain, ha, kha, gha, maka dibacanya dengung. Dibacanya dengung atau persiapan kepada hurufnya. Ya. Paham ya? Kemudian khusus untuk lam dan ro. Khusus untuk lam dan ro nanti kita akan bahas. Baik. Mohon maaf. Nah, baik. Perhatikan di sini. Jika bertemu selain huruf ini, nah ini kelihatan ya, ini yang tadi yang halki tenggorokan. Jika bertemu huruf selain huruf ini, kemudian yaitu semua huruf hijaiyah, baik itu ba, baik itu mim, baik itu apalagi jim, kemudian shin, sin dan seterusnya, selain daripada huruf ini, maka cara bacanya persiapan huruf sesudahnya atau masuk ke hurufnya dibaca dengung ya, dibaca dengung, kecuali bertemu lam dan ro, cara bacanya hanya masuk saja tanpa didengungkan. Baik, ini perlu contoh supaya lebih paham ya, perlu contoh. Baik, ini contohnya. Ini kita perhatikan di sini ada hamzah, ha, ain, ha, gha, kha. Harus kita perhatikan ini jangan sampai hurufnya ada yang termasuk daripada yang di sini. Contoh. Ini yang dibaca dengung ya, yang dibaca dengung, yang masuk persiapan. Contoh yang pertama. May yaqulu. Nah, ini nun mati bertemu ya. May yaqulu. Jadi nun persiapan ke huruf ya. Pertanyaannya, apakah huruf ya ini ada di kolong sini? Tidak ada. Ya, makanya selain daripada huruf yang ini, maka harus dibaca persiapan, dengung ya, persiapan. May yaqulu. May ditahan, masuk hidung. May yaqulu. Baik, contoh berikutnya. A'anzartahum. Nun mati bertemu huruf za. Huruf za. Huruf za di sini. Za. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Za. Seolah-olah seperti digigit. Za. Za.
Nah, maka saya ulangi tadi, jika nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan selain daripada huruf ini, maka dibaca dengung. Nah, makanya persiapan. A'anzartahum. Jadi sudah siap-siap mau mengucapkan huruf za. A'anzartahum. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, ghisyawatun walahum. Nah, ini ada tanwin ya, ya, dhammah tain, tun bertemu huruf waw. Ya, maka dibacanya dengung. Kenapa? Karena huruf waw ini tidak termasuk daripada huruf yang tadi. Nih huruf halqi tadi tidak termasuk. Nah, makanya harus dibaca apa? Dengung ya. Ghisyawatu, dengung ditahan 2 harakat. Ghisyawatu walahum. Seperti itu ya. Masuk hidung ya. Ghisyawatu walahum. Baik. Di sini paham ya. Kemudian ini juga ada contohnya lagi. Illa anfusahum. Nah, ini nun mati bertemu huruf fa. Huruf fa itu tidak termasuk daripada huruf halqi tenggorokan tadi. Makanya masuk hidung, persiapan dengung. Illa anfusahum. Fa itu di sini. Fa bibir bawah menyentuh ujung gigi seri atas. Fa. Maka persiapan. Illa anfusahum. Nah, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, wa in kuntum. Nah, nun mati bertemu huruf kaf. Jadi nunnya persiapan ke huruf kaf. Jadi lidahnya udah persiapan mau mengucapkan huruf kaf. Kemudian juga ini ada juga lagi nun mati bertemu huruf ta. Nah, maka persiapan ya, lidah kita itu sudah mau menyentuh tempat huruf pengucapan huruf ta. Kuntum. Nah, gitu. Sudah mau menyentuh. Wa in kuntum. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekadar dengung, tapi persiapan ya. Kemudian berikutnya lagi, rizqan qalu. Nah, ini ada huruf qaf yang berharokat fathatain, yaitu tanwin an bertemu huruf qaf ya, maka dengung. Kenapa dengung? Karena huruf qaf ini tidak termasuk daripada huruf halqi tadi, rumus pertama tadi ya. Insyaallah paham ya. Rizqan qalu. Seperti itu. Baik, insyaallah paham ya. Mohon maaf agak keputar-putar ya. Yang jelas seperti itu. Teman-teman bisa lihat saja daripada gambar di depan sini ya, gambar di depan sini. Baik, terakhir contoh bertemu huruf lam dan ro. Nah, kalau huruf lam dan ro ini dia hanya sekedar masuk tapi tanpa dengung gitu, nggak dengung dia ya. Contohnya fa illam taf'alu. Nah, ini nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Jadi bacanya langsung masuk ke huruf lam. Fa illam dan tidak ditahan. Fa illam tidak dengung. Fa illam dan juga tidak jelas ya. Fa illam tidak. Fa illam salah. Tapi masuk ke huruf lam langsung. Fa illam. Jadi seolah-olah huruf lamnya ini ada tasydidnya. Fa illam taf'alu. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya huruf ro. Huruf ro nih, huruf ro. Karena hurufnya kan cuma 2 tadi. Lam dan ro. Nah, thamaratir rizqan. Nah, thamaratir. Jadi huruf ro-nya itu tidak usah dengung-dengung. Thamaratin tidak, tapi langsung masuk ke ro. Ini kasrah tain, tin, langsung masuk ke huruf ro. Tirrizqa, seperti itu. Ya. Baik, dan terakhir nun mati bertemu huruf ro. Nah,
Mir rabbih. Nah, nunnya harus masuk ke huruf ro dan tanpa dengung. Jangan sampai bacanya min rabbih atau bacanya min rabbih. Salah. Tapi cara yang benar adalah mir rabbih, masuk ke huruf ro dan tanpa dengung, seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun belum paham, bisa diulang-ulang ataupun cukup lihat daripada gambar di sini. Ya, rumus tajwid tadi ya, rumus tajwid mudah. Dan insya Allah ini teman-teman gak usah perlu hafalkan ini iklab ataukah ini idgham ataukah ini ikhfa, tidak perlu. Ya, cukup rumus ini insya Allah lebih mudah. Ya, baik. Saya bukan berarti menyalahkan rumus hukum-hukum yang lainnya, tidak. Ini supaya mempermudah saja daripada pemula gitu. Ini pemanasan. Baru nanti kalau ini sudah paham, sudah terkuasai, baru kita pahami, kita hafalkan apa ini hukum-hukumnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata-kata saya yang salah, kurang dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan buat yang pemula. Ini bisa menjadi acuan supaya nanti bisa dipraktekkan ke dalam Al-Quran. Yaitu kesimpulannya adalah kalau kita baca Quran, nanti ketika bertemu nun mati ataupun tanwin, berjumpa dengan huruf yang tenggorokan tadi, maka harus dibaca jelas. Dan kalau bertemu selain daripada huruf tenggorokan tadi, yang tadi tenggorokan tadi, hamzah, ha, ain, ha, kha, gha, maka harus dengung, harus persiapan. Ya, harus persiapan. Kemudian huruf lam dan ro itu cuman masuk saja. Cuman masuk ke huruf lam dan ro saja tanpa didengungkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.